Parwati, Arca Ganesha gitu ya, dan Maharsi Agyasta kita tidak mendapati. Yang kita dapati adalah arca prasejarah. Nah, diduga memang bangunan seperti ini pada masanya adalah bangunan suci dengan susunan-susunan seperti bagian dasarnya atau pondasinya itu terbuat dari balok-balok batu candi. Kemudian niki saking purbakala kesane iki. Ya nggih. Lungguh arep ya. apa ya? Ya, gimana menurut pandangannya Kang Eka ini? Iya, sangat luar biasa sekali. Ternyata di punden yang cukup keramat ini masih dilestarikan dan diuri-uri oleh warga. Sebuah punden yang kemudian berbentuk seperti struktur batu alam yang berbentuk kotak sekitar lebar sekitar 10 kali 10 meter sekitar ya 10 kali 10 meter. Di sini banyak sekali artefak-artefak penting diduga masa Majapahit, bahkan diduga lebih kuno daripada Majapahit. Nah, di sini ada beberapa artefak penting ya. Nah, di sini memang namanya ini jejak pipisan, fragmen pipisan. Jadi ini fragmen pipisan lah ini cekungan, ini sudah putus jadi dua. Ini merupakan pipisan. Fungsinya biasa menghaluskan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan gitu ya untuk bumbu-bumbu masak. Termasuk kemudian merias wajah bagi para perempuan ya. Di sini ada beberapa lumpang kecil yang ini bukan fungsinya untuk menumbuk biji-bijian, melainkan fungsi magis sakral yaitu perdupaan. Artinya di sini diduga pada masanya merupakan ada bangunan suci diduga era kerajaan Majapahit. Nah, seperti ini batu gandek ya. Nah, ini pipisan dan batu gandek. Jadi ini pipisan masih utuh. Nah, jadi beberapa batu gandek, ada yang batu gandek yang berbentuk lonjong gitu ya. Ada yang bulat. Ini batu-batu gandek ini. Ada beberapa umpak kecil, ada yang umpak sedang dan besar. Artinya di sini dulu ada mandapa yang terbuat dari kayu gitu ya, seperti pura-pura di Pulau Bali pada masa kuno seperti itu. Kalau ini adalah dorpel atau ambang pintu. Jadi diduga ini merupakan pintu masuk ke bangunan suci dengan lubang ini terbuat biasanya untuk menancapkan pintu yang terbuat dari kayu pada masa lalu. Dan ada arca-arca yang mirip dengan arca prasejarah atau arca megalitik. Coba kita lihat ke lokasi yang lain ya. Ini banyak yang ini kita bersama Pak Suwandi ya. Iya. Nah ini ada beberapa makam kuno yang terbuat dari balok-balok batu candi yang arkais ya. Diduga ini lebih kuno pula, lebih kuno dari era Majapahit sebenarnya. Ada beberapa yang sangat menarik juga yang tersembunyi di batu-batu ini. Nah ini sebenarnya bagian dari Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan ya. Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan. Nah ini memang fragmennya biasanya ini tertumpuk panjang dan tinggi ini. Nah ini manjang ini. Nah beberapa batu yang lain ya selain kemudian balok-balok batu candi juga yang sangat menarik ini ya, ada sebuah arca yang menyerupai sosok wanita gemuk dengan sanggul yang sangat besar. Sanggul itu gelung ya, rambut yang gelung besar ini, sosok wanita yang besar ini ya. Nah ini Mbak Suwandi ya. Kalau sosok arca itu mungkin masyarakat memberikan nama apa Mbak? nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya Mbak. Mungkin namanya seperti apa ya? Tapi memang identik yang dimakamkan di sini itu abdi dalamnya kerajaan Majapahit. Abdi dalam kerajaan Majapahit. Jadi luar biasa sekali ya. Situs ini kita ya Mbak Suwandi ini sangat ikhlas membersihkan tiap hari area ini. Diduga memang area Kutorejo ini ya memang sudah cukup lama sebelum Majapahit itu sudah banyak tinggalan-tinggalan megalitik maupun ada beberapa prasasti yang berjirikan dan berangkat tahun era kerajaan Singosari. Banyak yang hilang Mas ini. Nah, iya. Nah ini permisi Mbah, nyuwun sewu, ini juga ada jejak batu bata kuno. Nah batu bata kuno tadi ini ketebalannya ini ya.
Ini ketebalannya sekitar 4 cm ini. Dugaan sementara ini memang prah Majapahit atau ini yang terlihat ini besar ini. Nah, ini batu bata kunonya. Lah, ketebalannya ini cukup lebar. Bisa jadi ini ketebalan batu bata seperti ini itu biasanya masa Empu Sendok ya abad ke-10 ya, ketebalan batu ini. Memang dari segi balok-balok batu candinya yang arkais sangat kuno sekali dan kasar, diduga memang ini memang prah Majapahit, bahkan lebih kuno dari Majapahit. Nah ini, kita coba cari artefak-artefak petunjuk yang lainnya ya. Pohon yang di tengah ini namanya pohon apa? Deluak. Nah, kita hampir tidak pernah mendengar kata pohon deluak ya. Jadi sangat langka sekali pohon ini, pohon deluak yang masih tersisa di Punden ini. Selain juga ada pohon juwet, Mbak ya. Peloso, Mbak. Oh, pohon peloso itu, Mbak. Iya. Oh, ada pohon peloso. Ternyata peloso Jombang itu berasal dari pohon ini loh. Nah, ini. Selain itu juga kalau ini, Mbak, yang sangat besar-besar ini. Ini wali kukun. Nah, ini namanya wali kukun. Nah, pohonnya diwalikan ya, tapi ini namanya memang pohon wali kukun. Jadi Mulai saya kecil sampai sekarang ya saat ini. mulai Mbah Suwandi ini kecil, pohonnya itu sangat besar sekali loh. Kita bisa lebih dari rangkaian manusia ya. Bahkan ini sangat besar sekali. Ini namanya wali kukun. Ada beberapa di literatur, di buku History of Java karya Thomas Stamford Raffles gitu ya, banyak mendata tentang kayu-kayu dan pohon-pohon di Jawa ini. Salah satunya itu wali kukun. Nah, wali kukun sampai saat ini itu saya belum pernah mengetahui seperti apakah wali kukun itu. Ternyata seperti inilah pohonnya itu wali kukun. Daunnya itu coklat gitu ya, coklat di mana gitu ya, dan atasnya hijau. Nah ini atasnya hijau. Jadi kemudian diduga pada bangunan ini kita memang tidak mendapati arca-arca panteon agama Buddha gitu ya, seperti Avalokitesvara gitu ya, atau Buddha misalnya Amitabha, Vairocana, Aksobhya. Kita tidak mengetahui, kita tidak menemukan di sini. Termasuk arca-arca dengan panteon Hindu, misalnya ada Linggayoni atau arca Parwati, arca Ganesha gitu ya, dan Maharsi Agyasta kita tidak mendapati. Yang kita dapati adalah arca prasejarah. Nah, diduga memang bangunan seperti ini pada masanya adalah bangunan suci dengan susunan-susunan seperti bagian dasarnya atau pondasinya itu terbuat dari balok-balok batu candi, kemudian diduga ada sebagian juga batu bata kuno, kemudian bagian utamanya dan cungkupnya atau atas atapnya itu terbuat dari kayu. Pada masa Majapahit sebenarnya ya, selain agama Buddha Mahayana yang dibawa naungan Dharmadaksa Kasogatan, termasuk agama Hindu Siwa yang dibawa naungan Dharmadaksa Kasaiwan, ada banyak sekali agama Kabuyutan, Karsian, dan berbagai agama lokal yang bersifat animisme, dinamisme yang masih dilindungi oleh Kerajaan Majapahit di bawah naungan Menteri Heraji. Ini dibedakan. Dan artinya Majapahit meskipun didominasi oleh agama Hindu dan Buddha masih melindungi dan mengayomi agama-agama lokal yang berkembang duluan di Nusantara pada masa prasejarah, yang ada di desa-desa, yang ada di pelosok-pelosok, di gunung-gunung. Itu masih banyak sekali agama-agama lokal Kabuyutan. Kalau kemudian di dalam serat Sabdo Palon atau serat Syekh Subakir itu dikenal dengan Kapitayan. Terima kasih Mbah Suwandi ya atas waktunya, sehingga kita bisa teman-teman ini menguri-uri sejarah dan budaya leluhur, terutama kemudian kebesaran dan kejayaan Kerajaan Majapahit. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, terima kasih Mas.